Mazmur 93. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala. Dari kekal engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturanmu sangat teguh. Bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Amin. Nah, Mazmur 93 itu adalah Mazmur yang dipakai untuk menobatkan raja. Jadi ini dekat sekali dengan raja. Nah, saya jelaskan dulu tentang raja. Jadi masa-masa itu masa-masa raja. Memang sekarang juga masih ada raja, cuma nggak seheboh dulu. Jadi yang namanya raja adalah dia yang berkuasa atas rakyatnya, mutlak. Jadi dia yang ngurusi rakyatnya, dia yang mengatur rakyatnya, dia memberikan keamanan kepada rakyatnya. Dia bertanggung jawab atas semua rakyat. Tapi rakyat itu tunduk pada dia. Jadi kalau raja ngomong apa, rakyatnya harus ikut, nggak perlu protes. Seperti itu. Tapi raja itu raja yang diangkat oleh sebuah negara, sebuah daerah, dan dia bertanggung jawab atas daerah itu. Nah, kalau rajanya benar, benerlah negara itu. Tapi kalau rajanya bejat, hancur negara itu. Seperti itu. Nah, di sini pemazmur menggambarkan seorang raja yang ideal, dan raja itu adalah Tuhan itu sendiri, raja yang kekal. Nah, Tuhanlah raja yang berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh bumi tegak dan tidak goyang. Terus di ayat 2 dituliskan, tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Jadi pemazmur menggambarkan Tuhan itu raja yang menjaga umatnya, dan dia sudah ada sejak dulu, kekal, sudah ada sejak dahulu. Dia berpakaian kemuliaan, kemegahan, dia kuat, dia tak terkalahkan. Nah, pemazmur menggambarkan Allah sebagai raja di bumi ini dan posisi yang paling tinggi di zaman itu. Nah, Mazmur 93 menceritakan tentang kemegahan Allah sebagai raja yang kekal. Allah digambarkan sebagai raja yang luar biasa kuat, menegakkan dunia sepanjang masa. Gitu. Jadi di situ digambarkan arus banjir, sungai-sungai mengangkat Tuhan, mengangkat ya Tuhan, arus banjir mengangkat gemuruhnya. Terus gemuruh air besar, pecahan ombak. Jadi kayak digambarkan sesuatu yang dahsyat di dunia ini tidak ada apa-apanya. Lebih hebat Tuhan di tempat yang maha tinggi. Seperti itu. Jadi kayak kemarin ya kita ke pantai, ombak besar, angin besar, tenda, bandit. Jadi itu gambaran yang itu angin seperti itu aja kita udah kelabakan. Saudara-saudara kita yang di belahan dunia yang lain, anginnya 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan ada badai yang bisa menghancurkan. Tapi Tuhan, gemuruhnya, kekuatannya lebih dahsyat daripada itu. Tuhan di tempat yang maha tinggi. Nah, dalam kekuatannya lah Allah menegakkan dunia sepanjang masa. Dia kekal dari dulu dan Ia menjabat sampai kekal. Jadi inilah bedanya Tuhan dan manusia. Tuhan itu raja yang benar, yang adil, yang mengasihi umatnya, yang menjaga umatnya, dan dia kekal. Nah, sekarang kita akan mungkin pikir ya,
Ini apa hubungannya dengan saya? Nah, saya mengajak kita berpikir tentang kondisi dunia saat ini. Kondisi dunia saat ini kan gak menentu. Nah, kita punya presiden, ya. Tapi harapan kita mungkin udah turun ya. Wah, presidennya nggak bisa bikin sesuatu karena kondisi dunia sudah turun. Jadi kita pun akhirnya hatinya itu, harapannya itu menggantung karena kondisi dunia juga sedang menurun. Pemimpin dunia pun nggak bisa bertindak apa-apa terhadap kondisi sekarang. Ada perang tetap ada, meskipun sudah berhenti sekarang ya. Iran sama Israel itu sudah berhenti. Jadi gitu kan, mau perang lebih lanjut mungkin dibilang sama negara lain jangan, terutama Cina sih. Cina bilang Iran tahan dulu mungkin. Karena kalau dia lanjut perang, Cina juga kena dampaknya, China juga kena. Jadi masih nggak pasti, kondisinya masih nggak pasti. Dan raja-raja dunia ini kadang-kadang bukan peduli, bukan kadang-kadang lagi ya, bukan peduli sama diri rakyatnya, dia peduli sama dirinya, sama komunitasnya, sama orang-orang yang mendukung dia, yang mensupport dia. Dia nggak peduli sama orang-orang rakyatnya yang mengangkat dia. Nah, saudara, dalam perjanjian baru, Yesus digambarkan sebagai seorang raja yang unik, raja yang rendah hati. Nah, kalau Yesus itu digambarkan ketika masuk ke Yerusalem itu mengendari seekor keledai. Zaman dahulu raja itu harusnya mengendarai kuda, lambang kekuatan, lambang perang. Kalau naik kuda itu gagah sekali, menang melawan musuh, itu raja yang mulia, yang gagah. Tapi Yesus adalah raja yang rendah hati. Dia naik seekor keledai. Keledai itu buat narik gerobak, buat narik beban. Jadi barang-barang itu kan, kalau di sini sebutnya raga ya, pakai motor ya, dulu pakai raganya pakai keledai seperti itu. Dan Yesus naik itu. Dia menggambarkan dirinya sebagai raja yang rendah hati, yang peduli kepada orang-orang yang berdosa. Nah, di sini kita bisa melihat kembali bahwa ada harapan buat dunia ini. Allah yang digambarkan di Mazmur ini adalah Allah yang kekal. Dari dulu, sekarang, sampai yang akan datang. Dia tetap berkuasa, dia tetap punya tahta kekuatan dan kemuliaan. Dia tetap memerintah dunia ini. Dan peraturannya teguh. Ia berdiam dalam kekudusan sepanjang masa. Jadi kita punya gambaran Allah yang kekal dan Allah yang sudah turun ke dunia ini, yang merendahkan hati dan peduli sama kita. Jadi kita ini punya pengharapan di dunia ini. Ketika pun dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi saya mengajak kita tetap punya pengharapan dalam pergumulan kita masing-masing. Tapi percayalah, Tuhan itu Raja yang mulia dan Dia peduli sama kita. Jadi meskipun dunia goncang, meskipun kondisi kita tidak jelas, tidak menentu, tapi tetap percaya bahwa Tuhan itu mampu menjaga kita, memelihara, dan Dia Allah yang penuh tanggung jawab menjaga dan menguatkan kita, memelihara kita dalam segala pergumulan kita. Amin. Kiranya Tuhan boleh menolong kita dengan renungan pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa untuk beberapa hal berkaitan tentang kondisi dunia ini. Dalam terang firman Tuhan Mazmur 93 ini, mari kita bersama-sama berdoa untuk dunia ini. Dunia ini yang sedang tidak baik-baik saja. Suatu saat ataupun kapanpun, kalau dipicu sesuatu, bisa jadi perang. Dan perang itu membahayakan umat manusia. Mari kita sama-sama buka suara kita
setiap negara-negara yang punya kuasa, mereka tetap bisa tahan diri dan mereka bisa menjaga keamanan dan kedamaian di dunia ini. Dan biarlah Tuhan yang mengangkat mereka, Tuhan yang memilih mereka, Tuhan pun berkuasa menjaga hati mereka. Mari kita doakan itu, mari kita sama-sama mendukung perdamaian dunia ini. Mari kita bersuara, kita berdoa. Ya Tuhan, kami saat ini sebagai anak-anak-Mu yang percaya kepada Tuhan, kami mau berdoa untuk dunia ini yang sedang tidak baik-baik saja ini Tuhan. Suatu saat ataupun kapanpun bisa terjadi peperangan karena kondisi yang tidak menentu. Semua negara melihat kepada dirinya masing-masing, semua negara melihat kepentingannya masing-masing, dan saudara Tuhan, kemungkinan perang itu sangat besar terjadi Tuhan, dan sudah terjadi. Namun sekarang Tuhan, oleh karena anugerah-Mu masih belum berlanjut Tuhan, dan Engkau masih berkuasa Tuhan menjaga perdamaian dunia ini. Dan kami mendoakan Tuhan untuk pemimpin-pemimpin dunia ini. Tuhan lah yang mengangkat mereka, Tuhan yang memilih mereka, Tuhan mengizinkan mereka berkuasa, dan kami percaya Tuhan pun menjaga hati mereka, menjaga diri mereka, sehingga setiap keputusan mereka Tuhan berdampak baik bagi keamanan dunia ini. Kami rindu Tuhan, juga berdoa Tuhan untuk semua pemimpin-pemimpin dunia yang berkuasa atas dunia ini. Engkaulah yang boleh memelihara hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hal ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya.